Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kue kacang dengan motif terbaru. Cara membuatnya gampang banget dan motif yang dihasilkan juga lebih cantik dibandingkan dengan kue kacang seperti biasanya. Buat kalian yang penasaran, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Oke guys, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat kue kacang, bahan-bahan yang diperlukan di sini aku siapkan 1 kg tepung terigu protein sedang, 500 gram kacang tanah. Ini kacang tanahnya udah aku sangrai, dan ciri-ciri kacang tanah yang udah disangrai dan matang kita tinggal belah aja ataupun tinggal dipotek aja kayak gini ya. Kalau misalkan dipotek udah teksturnya garing berarti ini udah matang. Kemudian 500 ml minyak goreng, 500 gram gula halus, dan 1 sendok teh garam. Oke guys, takarannya simpel banget kan? Cuma 5 bahan ini aja. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita mulai ke proses pembuatan. Langkah pertama, kacang tanah yang udah disangrai tadi langsung aja kita haluskan. Masukkan dulu ke dalam gelas chopper. Nah, untuk menghaluskannya, ini aku gunakan chopper dari Mitochiba seri CH200. Ini choppernya bagus banget, kapasitas gelasnya juga gede banget. Gelas kecilnya aja ini menampung 700 ml air. Jadi ini bisa langsung masuk semua ya, 500 gram kacang tanah. Cukup beberapa detik aja kacang tanahnya udah bisa halus. Oke, cukup beberapa detik aja ya, karena memang aku mau bikin yang tidak terlalu halus. Oke, kurang lebih seperti ini ya, nggak terlalu halus aku bikinnya. Kemudian langsung aja kita tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan 1 kg tepung terigu, tambahkan gula halus, tambahkan minyak goreng, tambahkan garam. Kemudian langsung aja semua bahan ini kita mixer dengan kecepatan rendah aja ya, supaya nggak ngebul. Nah, ini untuk mixernya aku pakai mixer dari Mito seri MX700. Bisa kalian lihat ya, ini adonan keringnya kalau misalkan dihitung-hitung lebih dari 1 kg. Tapi mixer ini masih menampung dan masih bisa menguleni adonan sampai benar-benar tercampur rata dan kalis. Kalau kalian nggak punya mixer, nggak usah khawatir, kalian masih bisa membuat kue kacang ini dengan diuleni ataupun diaduk manual pakai tangan. Cuma kalau aku sih udah ngerasain ya, kayak gimana pegelnya ngaduk ataupun nguleni manual pakai tangan, apalagi dalam jumlah banyak seperti ini. Jadi kalau ada mixer, mending pakai mixer aja deh, supaya lebih hemat waktu dan juga lebih hemat tenaga. Langkah berikutnya, ambil secukupnya adonan, kemudian kita padatkan dengan menggunakan plastik dan digilas dengan menggunakan roll pin. Nah, karena ini akan dicetak, jadi nggak usah terlalu rapi banget ya untuk bagian pinggirannya. Yang pasti ini adonannya harus benar-benar dipadatkan, dan untuk ketebalannya ini sekitar 1 cm. Jangan terlalu tipis ya, karena nanti hasilnya kurang bagus. Nah, untuk cetakannya ini aku gunakan cetakan plastik kayak gini. Pertama kita akan cetak polos dulu. Nah, kalau dicetak polos hasilnya kayak gini ya. Setelah adonannya dicetak, kemudian kita ambil dengan menggunakan spatula supaya hasil cetakannya nggak rusak. Dan langsung aja kita letakkan di atas loyang yang udah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Oke, seperti ini ya hasilnya untuk yang menggunakan cetakan loaf seperti biasa ataupun yang polos.
Dan sekarang kita akan pakai cetakan motifnya. Ini ada dua motif ya, tapi aku lebih suka motif yang bagian pinggirannya gerigi kayak gini. Untuk cara menggunakannya gampang banget, tinggal kita tekan aja, terutama kita tekan di bagian tengahnya supaya membentuk motifnya. Oke, kayak gini ya hasilnya, jadi lebih cantik. Oke, dan ini hasilnya kue kacang yang pakai cetakan motif, lebih cantik. Langkah berikutnya, siapkan 2 butir kuning telur, kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian adonan yang udah dicetak tadi langsung aja kita olesi dengan kuning telur seperti ini. Untuk kue kacang yang motif polos, ini kita taburkan biji wijen secukupnya supaya tampilannya lebih cantik. Dan yang untuk pakai cetakan motif juga sama ya. Ini kita olesi dulu dengan kuning telur, tapi harus hati-hati ya supaya motifnya nggak rusak kena kuas. Dan untuk hiasannya, di sini aku tambahkan sprinkle konfeti yang berbentuk love seperti ini. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Langkah berikutnya, panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 125 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit, atau silahkan sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau kalian gak punya oven listrik, bisa dipanggang dengan menggunakan oven tangkring. Panggang di rak bawah dan di rak tengah. Lubang ovennya ditutup dan kita panggang dengan menggunakan api kecil. Kalau manggang 2 loyang sekaligus seperti ini, setelah 15 menit atau kira-kira kuenya udah nggak berbuih, kita tukar loyangnya. Loyang yang bawah dipindahkan ke tengah dan loyang yang tengah dipindahkan ke bawah supaya mendapatkan hasil panas matang yang merata. Setelah 30 menit dipanggang, kue kacangnya sudah matang, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, kita kemas dalam toples ukuran 500 gram dan ini aku tambahkan label Selamat Idul Fitri supaya lebih cantik dan lebih rapi. Jangan lupa dialasi juga dengan kertas. Setelah itu tambahkan 1 bungkus silika gel khusus makanan. Kemudian langsung aja kita kemas kue kacang yang udah benar-benar dingin di dalam toples. Nah, ini untuk yang agak gosong kita simpan di paling bawah, untuk yang paling atas kita taruh yang lebih bagus dan lebih cantik. Nah, ini untuk mengemasnya pastikan sudah benar-benar dingin terlebih dahulu. Jangan tersentuh tangan langsung. Gunakan sarung tangan plastik seperti aku supaya kue kacangnya tidak mudah berjamur. Setelah dikemas semua, jangan lupa bagian tutupnya kita tutup dengan menggunakan selotip supaya tidak ada udara dan semut yang masuk. Kalau dikemas rapi dan higienis seperti ini, kue kacang ini bisa tahan sampai dengan 2 bulan. Tapi kalau ditambahkan silika gel seperti aku, kue kacangnya bisa tahan sampai dengan 4 bulan. Oke, untuk bagian ujung selotipnya ini jangan langsung dirapatkan ya. Kita lipat dulu untuk mempermudah orang yang membuka toples ini.
Selain itu, kalian juga bisa menawarkan packing tambahan dengan menggunakan box Idul Fitri seperti ini. Satu box Idul Fitri ini bisa menampung 2 toples. Dan ini kita rakit aja dulu. Rakitnya gampang banget, tinggal kita lipat-lipat dan kita selipkan aja kayak gini. Kalau mau lebih kuat, bawahnya bisa diberi selotip. Untuk harga jualnya, satu toples kue kacang ini bisa dijual dengan harga 50.000 sampai dengan 75.000 rupiah. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Nah, kue kacang yang aku buat ini jangan disamakan dengan kue kacang yang dijual per toplesnya 35.000 rupiah ya, karena jelas ini rasanya beda banget. Silakan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini di rumah. Sedangkan untuk packing yang ekonomis, kalian bisa gunakan plastik parcel kayak gini. Satu plastik parcel ini bisa menampung 3 toples ukuran 500 gram. Biasanya kalau pakai plastik parcel ini di mix ya. Untuk satu plastik ini ada 3 jenis kue kering. Dan sekarang kita review kue kacang yang aku buat. Ini teksturnya renyah banget, rasanya enak, manis-manis gurih gitu. Kacangnya juga lebih berasa karena aku pakainya lebih banyak ya. Pokoknya jangan disamakan sama kue kacang yang dijual di pasaran. Ini jelas rasanya beda banget. Oke guys, ini dia kue kacang yang aku buat. Gimana cara membuatnya? Gampang banget kan? Takarannya juga simple ya. Satu resep yang aku bagikan ini dengan takaran 1 kg tepung terigu jadi 7 toples kue kacang. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.